Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Radit adalah seorang pria yang sejak muda dikenal aktif di berbagai organisasi pemuda Islam. Dalam salah satu organisasi, ia bertemu dengan Amira, seorang wanita yang cerdas, anggun, dan sangat mandiri. Awal perkenalan mereka tidak mulus. Setiap kali rapat berlangsung, Amira selalu menjadi suara yang keras dan tak tergoyahkan. Radit, yang terbiasa menjadi pemimpin dalam kelompok dan dihormati atas wawasannya, merasa terganggu dengan keberanian Amira yang terus-menerus menantangnya di setiap forum diskusi. Radit, menurutku usulmu terlalu konservatif untuk anak muda zaman sekarang. Kita butuh pendekatan yang lebih relevan, kata Amira suatu hari, suaranya tegas namun tetap tenang. Radit mengernyit. Dan menurutmu, apa relevansi itu hanya tentang mengikuti tren? Kita harus menjaga nilai-nilai dasar, balasnya dengan nada yang tak kalah tajam. Perdebatan seperti itu seringkali menjadi sorotan dalam rapat. Keduanya ibarat api dan air yang tak pernah bisa bersatu, namun kehadiran mereka justru membuat suasana lebih hidup. Anggota organisasi lainnya terkadang hanya bisa geleng-geleng kepala, melihat keduanya saling melempar argumen tanpa kenal lelah. Namun, di balik semua perdebatan itu, Radit diam-diam mengagumi Amira. Baginya, Amira adalah lawan yang tangguh sekaligus menarik. Tidak banyak orang yang berani mempertanyakan pandangannya, apalagi dengan cara yang tetap terhormat seperti Amira. Di sisi lain, Amira juga menyimpan rasa yang kompleks terhadap Radit. Meski sering merasa kesal dengan sifat keras kepala pria itu, ia tidak bisa menyangkal bahwa Radit adalah sosok yang memiliki prinsip kuat dan dedikasi tinggi terhadap organisasi. Suatu sore, setelah rapat yang berlangsung lebih panas dari biasanya, Amira keluar ruangan dengan wajah kesal. Radit mengejarnya ke taman kecil di luar gedung. "Amira," panggilnya, membuat Amira berhenti. "Ada apa lagi? Mau memperpanjang debat?" jawab Amira tanpa menoleh. "Bukan. Aku cuma mau bilang, kamu hebat tadi," ucap Radit dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Amira menoleh dengan tatapan bingung. "Apa? Kamu selalu punya cara untuk membuatku berpikir dua kali soal pendapatku. Itu tidak mudah, dan aku menghargai itu," tambah Radit. Amira terdiam sejenak. Ada perasaan aneh yang muncul, seperti bunga yang perlahan mekar di tengah salju. Namun, ia menutupinya dengan senyum tipis. "Jangan pikir pujian itu akan membuatku berhenti menantangmu di rapat berikutnya." Radit tertawa kecil. "Aku tidak berharap kamu berhenti. Justru itu yang membuat aku ingin terus ada di sini." Hari-hari berikutnya, hubungan mereka tetap diwarnai perdebatan sengit di forum organisasi. Namun, di balik semua itu, ada momen-momen kecil yang menunjukkan bahwa mereka saling peduli, meski tidak pernah diungkapkan dengan kata-kata. Amira sering membawakan teh panas untuk Radit ketika ia sibuk mempersiapkan acara, meskipun selalu berkomentar, "Kamu terlalu ceroboh untuk menjaga kesehatanmu sendiri." Sebaliknya, Radit selalu memastikan Amira mendapat tempat terbaik di setiap acara, dengan alasan, "Kamu pasti butuh ini untuk tetap fokus." Mereka adalah dua kutub yang bertolak belakang, tetapi justru karena itulah mereka saling melengkapi. Perjalanan cinta mereka adalah cerita tentang bagaimana perbedaan dapat menjadi kekuatan, selama ada rasa saling menghormati di dalamnya. Setelah berbulan-bulan dipenuhi dinamika rapat dan perdebatan yang memancing senyum di satu waktu dan gerutu di waktu lain, Radit akhirnya menyadari bahwa perasaannya kepada Amira tidak bisa lagi disembunyikan. Setiap argumen yang mereka lemparkan di ruang rapat, setiap tatapan tegas Amira saat mempertahankan pendapatnya, dan setiap perhatian kecil yang ia tunjukkan tanpa banyak kata, semakin menguatkan keyakinan Radit bahwa Amira adalah sosok yang ia cari, teman hidup yang mampu melengkapinya. Suatu sore yang cerah, setelah salah satu acara organisasi, Radit memanggil Amira untuk berbicara di sebuah taman kecil di dekat masjid tempat acara berlangsung. Dengan hati yang berdegup kencang,
Ia menyiapkan kalimat-kalimat yang sudah ia latih dalam doanya. "Amira," ucapnya pelan namun mantap, "aku ingin bicara tentang sesuatu yang penting." Amira, yang biasanya selalu siap dengan sikap tenang, kali ini terlihat sedikit bingung. "Ada apa, Radit?" "Soal program organisasi." Radit menggeleng. "Bukan, ini tentang kita." Mendengar itu, Amira terdiam. Ia menunduk sesaat sebelum mengangkat wajahnya kembali, menatap Radit dengan rasa penasaran. "Aku tahu kita sering berdebat dan mungkin terlihat tidak akur di mata orang lain." Radit melanjutkan, suaranya mulai terdengar lebih emosional. "Tapi justru karena itu, aku sadar bahwa kamu adalah orang yang paling cocok untukku. Kamu selalu mendorongku untuk berpikir lebih baik, lebih luas, dan lebih mendalam. Aku ingin menjalani hidup ini dengan seseorang yang bisa menjadi teman diskusi, teman belajar, dan teman dalam iman. Amira, aku ingin melangkah lebih serius. Aku ingin menikahimu." Amira terkejut, tapi senyum kecil terlukis di wajahnya. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab, "Radit, aku menghargai keberanianmu mengungkapkan ini. Aku pun selama ini merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali kita bersama. Aku percaya bahwa jika niat kita baik dan kita jalani sesuai tuntunan agama, insya Allah semuanya akan diberkahi. Aku menerimamu." Wajah Radit seketika cerah, dan rasa syukur langsung ia panjatkan dalam hati. "Alhamdulillah," ucapnya lirih. Tak lama setelah itu, Radit membawa keluarganya untuk bertamu ke rumah Amira. Dalam suasana hangat dan sederhana, keluarga Radit dan keluarga Amira saling berkenalan. Proses lamaran berlangsung dengan penuh kehusyukan. Ayah Radit, dengan nada tenang dan tegas, menyampaikan niat baik keluarganya untuk meminang Amira. "Bismillah, kami datang ke sini dengan niat baik. Kami ingin menyatukan dua keluarga ini dalam ikatan yang diridhai Allah. Semoga Amira bersedia menjadi bagian dari keluarga kami," ucap ayah Radit. Amira, yang duduk di samping ibunya, menjawab dengan suara pelan namun penuh keyakinan, "Insya Allah, saya bersedia." Proses ta'aruf dan persiapan pernikahan mereka berjalan sesuai syariat Islam. Mereka menjaga komunikasi seperlunya, selalu ditemani keluarga atau teman yang dipercaya. Dalam masa itu, Radit dan Amira tidak hanya belajar lebih dalam tentang satu sama lain, tetapi juga memperdalam pemahaman mereka tentang rumah tangga Islami. Pernikahan mereka berlangsung sederhana di sebuah masjid dekat rumah Amira. Dengan dekorasi bunga segar dan suasana yang penuh keberkahan, akad nikah dihadiri keluarga, kerabat, dan sahabat terdekat. Radit mengucapkan ijab kabul dengan lancar, dan momen itu disambut dengan senyum dan doa dari semua yang hadir. Setelah akad, Amira, dengan senyum yang tak pernah ia tunjukkan dalam rapat-rapat organisasi, berkata kepada Radit, "Sekarang kita adalah satu tim. Tidak ada lagi perdebatan yang saling menjatuhkan. Kita akan saling menguatkan." Radit tersenyum lebar. "Dan aku akan terus belajar darimu, seperti selama ini." Pernikahan mereka menjadi awal perjalanan baru, di mana perbedaan bukan lagi alasan untuk berselisih, tetapi menjadi kekuatan untuk saling melengkapi. Mereka terus aktif di organisasi, kali ini sebagai pasangan suami istri yang menjadi inspirasi bagi anggota lainnya. Bersama-sama, mereka membangun rumah tangga dengan pondasi cinta dan iman, selalu berusaha menggapai ridha Allah di setiap langkah mereka. Pernikahan Radit dan Amira adalah cerminan kehidupan yang penuh berkah dan kebahagiaan. Sebagai istri, Amira menjalankan perannya dengan penuh kesetiaan dan kasih sayang. Ia tak hanya menjadi pendamping hidup yang baik, tetapi juga seorang ibu yang luar biasa bagi kedua anak mereka. Putri sulung mereka, Zahra, tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan lembut. Sementara putra bungsu mereka, Adam, adalah bocah yang ceria dan menggemaskan. Kehidupan Radit dan Amira terasa sempurna. Setiap pagi dimulai dengan doa bersama sebelum Radit berangkat bekerja. Di malam hari, mereka selalu menyempatkan waktu untuk berbicara, membaca Al-Quran bersama, atau hanya sekadar bercengkerama di ruang keluarga. Anak-anak mereka pun tumbuh dalam suasana cinta dan nilai-nilai Islam yang kuat. Namun, sebagaimana kehidupan, kebahagiaan mereka tidak luput dari ujian. Radit, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tegas dan penuh tanggung jawab,
mulai merasakan sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Ketidakpuasan yang ia sendiri sulit pahami mulai merayap di hatinya. Ia merasa kehidupannya monoton, meskipun ia memiliki keluarga yang sempurna. Awalnya, perasaan itu hanya berupa gumaman kecil di hati. Namun, seiring waktu, ia mulai menunjukkan perubahan. Radit menjadi lebih sering melamun dan terlihat kurang bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Amira, dengan naluri seorang istri, menyadari perubahan itu. Suatu malam, setelah anak-anak mereka tertidur, Amira mendekati Radit yang sedang duduk di ruang tamu dengan wajah murung. "Ada apa, Mas? Akhir-akhir ini, aku merasa kamu banyak pikiran," tanyanya lembut. Radit terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Aku sendiri tidak tahu, Amira. Rasanya, aku merasa ada yang kurang. Aku merasa seperti berjalan di tempat." Amira menatap suaminya dengan penuh perhatian. "Mas, hidup ini adalah perjalanan. Kadang, kita merasa lelah karena lupa tujuan akhir kita. Coba ingat lagi, untuk apa kita hidup ini? Apa yang ingin kita capai?" Kata-kata Amira seolah menyentak Radit. Ia menyadari bahwa selama ini, fokusnya mulai bergeser. Ia terlalu sibuk mengejar kesempurnaan duniawi, pekerjaan, pencapaian materi, dan pengakuan dari orang lain, hingga lupa bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa didapat dengan mendekatkan diri kepada Allah. Keesokan harinya, Radit memutuskan untuk mengambil waktu sejenak dari kesibukannya. Ia memperbanyak doa, memperdalam ibadah, dan mencari bimbingan dari seorang ustaz yang ia hormati. Dalam proses itu, ia mulai menemukan kembali arah hidupnya. Amira selalu mendampingi Radit dalam proses ini. Ia menjadi pendengar yang baik, memberi dukungan tanpa menghakimi, dan mengingatkan Radit bahwa ujian adalah tanda kasih sayang Allah untuk mendekatkan hambanya. Dengan bantuan Amira, Radit juga mulai melibatkan anak-anak mereka dalam perjalanan spiritual ini. Mereka sering mengadakan sesi keluarga untuk berbicara tentang kisah Nabi, nilai-nilai Islam, dan rencana masa depan mereka. Lambat laun, ketidakpuasan yang dulu menghantui Radit perlahan menghilang. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang bersyukur atas apa yang telah Allah berikan dan menjalani hidup sesuai dengan ridha-Nya. Radit dan Amira semakin memperkuat pondasi rumah tangga mereka dengan terus menanamkan nilai-nilai Islami dalam keluarga. Kini, setiap ujian yang datang tidak lagi mereka pandang sebagai hambatan, melainkan peluang untuk semakin dekat kepada Allah. Kehidupan mereka tetap penuh dengan dinamika, tetapi kali ini, mereka menghadapi semuanya dengan hati yang lebih tenang dan jiwa yang lebih yakin bahwa Allah selalu bersama mereka. Pernikahan Radit dan Amira yang awalnya penuh kebahagiaan mulai diuji. Radit, yang kini menjadi dosen berprestasi, bertemu dengan Rina, seorang mahasiswi dari keluarga kaya yang menarik perhatian banyak orang. Sikap manja Rina, caranya berbicara yang penuh pujian, serta cerita tentang gaya hidupnya yang glamor perlahan-lahan membuat Radit merasa ada sesuatu yang berbeda dari rutinitasnya. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas bimbingan akademik. Namun, pertemuan-pertemuan yang semakin sering membuka jalan bagi kedekatan yang lebih personal. Rina sering mengajak Radit berdiskusi di luar jam kuliah, entah di kafe atau tempat-tempat tenang lainnya. Dalam setiap pertemuan, Rina selalu membuat Radit merasa dihargai. "Pak Radit, saya belum pernah bertemu dosen yang sehebat Bapak," kata Rina sambil tersenyum, matanya berbinar. "Saya belajar banyak dari Bapak, bukan cuma soal akademik, tapi juga cara berpikir." Radit tersenyum kecil, merasa tersanjung. "Kamu berlebihan, Rina. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik." Namun, tanpa disadari, kebersamaan mereka semakin intens. Rina sering mengirim pesan di luar urusan akademik, bercerita tentang hidupnya atau sekadar menanyakan kabar Radit. Awalnya Radit ragu untuk merespons, tetapi seiring waktu, ia mulai merasa nyaman. Rina adalah pendengar yang baik, dan cara bicaranya yang manja membuat Radit merasa istimewa, sesuatu yang jarang ia rasakan dalam kesibukannya sebagai kepala keluarga. Di rumah, Amira mulai merasakan perubahan pada suaminya. Radit yang biasanya pulang tepat waktu kini sering terlambat dengan alasan rapat atau pekerjaan tambahan. Amira tetap mencoba memahami,
Tetapi ia tidak bisa menghilangkan rasa khawatir yang perlahan-lahan mengganggunya. "Mas, akhir-akhir ini kamu sering sibuk ya?" tanya Amira suatu malam saat mereka sedang makan bersama. Radit tersenyum tipis, menghindari tatapan istrinya. "Iya, banyak tugas tambahan di kampus. Tapi semuanya baik-baik saja." Amira tidak ingin mendesak. Ia memilih untuk mempercayai Radit, meskipun hatinya mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Sementara itu, Radit dan Rina semakin sering menghabiskan waktu bersama. Tidak hanya di kafe, tetapi juga di restoran mewah, atau bahkan sekadar berjalan-jalan di taman kota. Dalam momen-momen itu, Rina sering berbicara tentang kehidupannya yang penuh kemewahan, membuat Radit merasa terpesona oleh dunia yang berbeda dari kesehariannya bersama Amira. "Pak, pernah terpikir untuk punya hidup yang lebih bebas? Lebih menikmati waktu tanpa terlalu banyak beban?" tanya Rina saat mereka sedang duduk di sebuah restoran. Radit terdiam, lalu menghela napas. "Kadang, tapi hidup ini kan penuh tanggung jawab. Saya tidak bisa begitu saja meninggalkan semuanya." Rina tersenyum kecil, menatap Radit dengan mata yang penuh harap. "Tapi hidup juga harus dinikmati, Pak. Saya pikir, Bapak pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih." Ucapan Rina menggema di kepala Radit. Meski ia tahu itu salah, ia merasa ada sisi dirinya yang mulai tergoda untuk menjalani kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang ia pikir bisa memberinya kebahagiaan baru. Namun, di sisi lain, Radit juga merasa bersalah. Setiap kali ia pulang ke rumah dan melihat Amira sibuk mengurus anak-anak dengan penuh cinta, hatinya selalu dihantui rasa bersalah. Amira adalah wanita yang telah berkorban banyak untuknya, dan Radit tahu bahwa perbuatannya tidak hanya menyakiti Amira, tetapi juga mengkhianati ikatan pernikahan mereka. Malam itu, saat Radit kembali terlambat, Amira memutuskan untuk berbicara. "Mas, ada yang ingin aku tanyakan," ucap Amira dengan suara pelan namun tegas. Radit, yang sedang melepaskan sepatunya, terdiam. "Apa itu, Mi?" "Aku merasa ada sesuatu yang berubah. Apa kamu baik-baik saja? Atau ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan?" Amira menatap suaminya dengan mata yang penuh perhatian. Radit merasa tubuhnya membeku. Kata-kata Amira seperti menelanjangi semua rahasia yang selama ini ia coba sembunyikan. Namun, ia hanya bisa menjawab singkat, "Aku baik-baik saja." Amira tidak mendesak lebih jauh, tetapi ia memutuskan untuk berdoa lebih banyak. Memohon kepada Allah agar melindungi pernikahan mereka dari godaan yang bisa menghancurkan segalanya. Hubungan Radit dan Rina semakin dalam tanpa sepengetahuan Amira. Awalnya, Radit merasa bersalah setiap kali menghabiskan waktu bersama Rina. Namun, semakin sering mereka bertemu, rasa bersalah itu perlahan terkikis oleh perasaan nyaman yang Rina tawarkan. Rina, dengan gaya manjanya, selalu tahu bagaimana membuat Radit merasa istimewa. Saat mereka bertemu di kafe favorit mereka, Rina sering bersandar di kursinya sambil memandang Radit dengan tatapan yang penuh pujian. "Pak Radit, aku tuh beruntung banget kenal sama Bapak," ucapnya dengan suara lembut. "Gak cuma pintar, tapi juga perhatian. Gak banyak, loh, laki-laki seperti Bapak di luar sana." Radit tersenyum kecil, merasa tersanjung. "Kamu terlalu membesar-besarkan, Rina. Saya cuma melakukan apa yang saya bisa." Rina menggoyangkan kepalanya sambil tersenyum manja. "Bapak terlalu rendah hati. Kadang aku mikir, kenapa orang sebaik Bapak harus sibuk banget? Kan Bapak juga perlu waktu buat diri sendiri." Obrolan-obrolan ringan itu perlahan-lahan berubah menjadi kebiasaan. Setiap kali Rina menghadapi masalah, entah itu soal kampus atau hal-hal kecil lainnya, ia selalu menghubungi Radit terlebih dahulu. Dan Radit, meskipun tahu bahwa hubungannya dengan Rina semakin melangkah jauh dari batas, selalu ada untuk menjawab panggilan itu. "Pak, aku ada masalah nih," keluh Rina suatu sore. "Aku butuh banget bantuan Bapak." "Apalagi kali ini?" tanya Radit sambil menghela napas. Meskipun dalam hatinya ia merasa senang karena Rina selalu mencarinya. "Uang bulanan aku habis karena aku bantuin teman. Aku malu kalau harus minta ke orang tua lagi," jawab Rina dengan suara lirih. "Aku bingung harus gimana." Radit tahu ia tidak seharusnya melibatkan diri sejauh ini, tetapi hatinya lemah.
Ia merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan Rina, meskipun tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Diam-diam, ia mulai mengirimkan uang kepada Rina setiap bulan, tanpa sepengetahuan Amira. "Ini buat kamu, Rina. Jangan terlalu boros, ya," pesan Radit saat mengirimkan transfer pertama. Rina, seperti biasanya, membalas dengan nada manja. "Pak Radit memang paling baik. Aku nggak tahu gimana kalau nggak ada Bapak." Setiap kali Rina menerima transfer itu, ia selalu mengucapkan terima kasih dengan nada yang membuat Radit merasa dihargai. "Aku janji nggak akan bikin Bapak kecewa," ucap Rina suatu hari saat mereka sedang berjalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan. Hari-hari mereka penuh dengan kebersamaan. Rina sering menggandeng lengan Radit dengan sikap yang manja, meskipun ia tahu hubungan mereka tidak seharusnya seperti itu. "Pak, aku mau beli tas itu," katanya sambil menunjuk sebuah toko mewah. Radit, meskipun tahu bahwa pengeluarannya untuk Rina semakin besar, merasa sulit untuk menolak. Ada rasa bangga dalam hatinya saat bisa memenuhi keinginan Rina. Namun, hubungan yang penuh dengan kebahagiaan semu ini mulai berdampak pada rumah tangga Radit. Amira, yang selama ini menjadi istri yang setia, mulai merasakan adanya jarak di antara mereka. Radit semakin jarang pulang tepat waktu, dan setiap kali Amira bertanya, jawabannya selalu sama, banyak kerjaan di kampus. Amira mencoba menahan perasaannya, tetapi malam-malam panjang yang ia habiskan sendirian mulai membuatnya gelisah. Ia terus berdoa agar Allah menjaga pernikahan mereka, tetapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Sementara itu, Radit semakin terjebak dalam hubungan dengan Rina. Setiap kali bersama Rina, ia merasa seperti melarikan diri dari rutinitasnya yang membosankan. Namun, di balik itu semua, rasa bersalah kepada Amira semakin menghantuinya, meskipun ia terus menutupinya dengan alasan bahwa Rina hanya seorang teman yang membutuhkan bantuannya. Hubungan yang tampak manis di permukaan ini, perlahan berubah menjadi jebakan yang sulit dilepaskan. Radit tahu bahwa ia sedang bermain api, tetapi ia merasa terlalu jauh untuk mundur. Di sisi lain, Amira mulai menyusun keberanian untuk menghadapi Radit dan mencari tahu kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Amira akhirnya menemukan kebenaran yang selama ini ia takutkan. Awalnya, ia hanya mencurigai perubahan sikap Radit. Pulang terlambat, lebih sering melamun, dan jarang berinteraksi dengannya seperti dulu. Namun, suatu hari, saat tanpa sengaja melihat pesan-pesan mesra di ponsel Radit dari Rina, dunia Amira seakan runtuh. Hati Amira terasa hancur, tetapi ia memilih untuk tidak langsung meluapkan emosinya. Sebagai istri yang setia, ia mencoba berbicara baik-baik dengan suaminya, berharap bisa menyelamatkan pernikahan mereka. "Mas," ucap Amira dengan nada tenang saat mereka duduk bersama di ruang tamu setelah anak-anak tidur. "Aku ingin kita bicara. Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan." Radit terdiam sejenak, lalu menjawab, "Apa maksudmu, Mi? Aku sibuk, itu saja." Amira menarik napas panjang. "Aku tahu tentang Rina, Mas. Tentang semua waktu yang kamu habiskan bersamanya. Tentang uang yang kamu kirimkan padanya. Aku hanya ingin tahu, apa kamu masih ingin mempertahankan keluarga ini?" Radit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Amira sudah mengetahui semuanya. Namun, alih-alih merasa bersalah, ia justru merasa terpojok. "Mi, kamu nggak tahu apa-apa. Dia cuma mahasiswa yang butuh bimbingan. Kamu terlalu berlebihan." Namun, Amira tidak menyerah. "Mas, aku ini istrimu. Aku tahu ada yang berubah. Aku tahu ada perasaan lain yang kamu berikan ke dia." Radit memilih diam, lalu berdiri, mengakhiri percakapan dengan dingin. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin memburuk. Amira mencoba terus bersabar, berdoa setiap malam agar suaminya kembali ke jalan yang benar. Namun, Radit semakin jauh. Ia tak bisa melepaskan diri dari godaan Rina. Rina tidak hanya memberinya perhatian dan pujian, tetapi juga dunia baru yang membuatnya merasa hidup kembali. Suatu malam, tanpa sepengetahuan Amira, Radit menikahi Rina secara siri. Pernikahan itu dilakukan secara diam-diam dengan hanya beberapa saksi yang tahu. Bagi Rina,
Itu adalah bukti cinta Radit yang nyata. Ia merasa telah memenangkan hati pria yang selama ini ia inginkan. Namun, keputusan itu membawa konsekuensi besar. Amira akhirnya mengetahui pernikahan kedua Radit melalui teman dekatnya yang tidak sengaja melihat Radit bersama Rina di sebuah acara keluarga. Ketika Radit pulang malam itu, Amira menunggunya di ruang tamu. Air mata sudah membasahi pipinya, tetapi ia berusaha tetap tegar. "Mas, aku nggak pernah menyangka kamu akan mengkhianati aku seperti ini. Kita membangun keluarga ini bersama-sama. Aku mendukungmu dari nol." "Kenapa, Mas? Apa salahku sampai kamu memilih untuk menikahi wanita lain?" Suara Amira bergetar, tetapi ia tetap menatap Radit dengan penuh kesedihan. Radit hanya bisa menunduk. Ia merasa bersalah, tetapi hatinya masih terbelah. "Mi, aku nggak bisa jelasin semuanya sekarang. Ini sudah terjadi, dan aku nggak bisa mundur." Jawaban itu menghancurkan hati Amira. Ia tahu bahwa Radit telah memilih jalannya sendiri, dan jalan itu tidak lagi melibatkan kesetiaan pada komitmen mereka. Setelah malam itu, kehidupan Amira berubah drastis. Ia merasa seperti kehilangan arah, tetapi ia tahu bahwa ia harus bangkit demi anak-anaknya. Dalam sujud-sujud panjangnya, ia memohon kekuatan kepada Allah untuk menerima takdir ini. Sementara itu, Radit hidup dalam dua dunia. Di satu sisi, ia merasa bahagia bersama Rina yang memberinya kehidupan penuh warna. Namun, di sisi lain, ia dihantui oleh bayangan keluarga yang telah ia hancurkan. Amira, wanita yang telah berdiri di sisinya sejak awal, kini terasa seperti bayangan yang terus mengingatkannya akan dosa dan pengkhianatannya. Radit mulai merasakan bahwa kebahagiaan yang ia cari bersama Rina tidak sepenuhnya nyata. Rina, meskipun penuh perhatian, memiliki ekspektasi tinggi yang perlahan membuat Radit merasa terbebani. Gaya hidup mewah yang ia nikmati bersama Rina membutuhkan pengorbanan besar, baik secara finansial maupun emosional. Di rumah pertama, Amira mencoba melanjutkan hidup. Ia kembali fokus pada anak-anaknya dan mulai mencari kesibukan untuk mengalihkan pikirannya. Perlahan tapi pasti, ia menemukan kedamaian dalam mendekatkan diri kepada Allah. Amira belajar untuk menerima bahwa takdir tidak selalu berjalan sesuai keinginannya, tetapi ia yakin bahwa Allah akan memberikan keadilan pada waktunya. Radit, di sisi lain, mulai merasakan kehampaan yang tak bisa ia isi. Ia kehilangan kedamaian yang dulu ia miliki bersama Amira. Hubungannya dengan Rina, yang awalnya penuh gairah, mulai terasa seperti beban. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang salah, tetapi waktu tidak bisa diputar kembali. Pengkhianatan Radit menjadi pelajaran besar bagi semua yang terlibat. Amira belajar untuk menemukan kekuatan dalam kelembutan, sementara Radit menyadari bahwa kebahagiaan semu yang ia cari hanya membawa kehancuran. Namun, apakah Radit bisa memperbaiki kesalahannya dan mendapatkan pengampunan? Atau akankah ia terus hidup dalam penyesalan? Waktu yang akan menjawab. Keputusan Amira untuk meminta cerai bukanlah hal yang mudah. Ia menghabiskan malam-malam panjang dalam tangis dan doa, memohon kekuatan kepada Allah. Namun, hatinya yang terluka tak lagi mampu menanggung pengkhianatan Radit. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan keputusannya. "Mas, aku sudah berusaha bertahan. Tapi aku bukan wanita yang sanggup terus menerima pengkhianatan. Demi kebaikan kita berdua, aku minta cerai," kata Amira dengan air mata yang mengalir deras. Radit terdiam. Ia tahu ini adalah puncak dari segala kesalahannya. Namun, di sudut hatinya, ia merasa tak punya pilihan lain. Ia meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat penuh cinta, membawa pergi sedikit barang-barang pribadinya. Saat menutup pintu rumah itu, Radit menyadari bahwa ia juga sedang menutup babak hidupnya bersama keluarga yang pernah ia banggakan. Amira, meski merasa hancur, mencoba melanjutkan hidup. Ia kembali fokus pada anak-anaknya, memastikan mereka tidak kehilangan cinta seorang ibu. Setiap malam, ia memeluk kedua buah hatinya erat-erat, berusaha memberikan rasa aman di tengah kekosongan yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Sementara itu, Radit memulai hidup baru bersama Rina. Awalnya, semuanya terasa indah. Rina menyambutnya dengan senyuman, memberikan perhatian dan kehidupan yang penuh dengan gemerlap. Namun,
Kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Rina, yang terbiasa dengan kehidupan mewah, perlahan menunjukkan sikap aslinya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu berbelanja, menghadiri pesta, dan menikmati dunia glamor yang ia cintai. Radit, yang mulai kehilangan pijakan finansial karena harus memenuhi gaya hidup Rina, merasa semakin lelah. Masalah semakin besar ketika Radit jatuh sakit akibat stres dan tekanan hidup. Demam tinggi dan kelelahan membuatnya terbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Radit, yang pernah merasakan hangatnya perhatian Amira saat ia sakit, kini menghadapi kenyataan yang berbeda. "Sayang, aku butuh air hangat," ucap Radit dengan suara lemah dari tempat tidurnya. Rina yang sedang bersantai dengan ponselnya, hanya melirik sekilas. "Aku panggilkan perawat saja, ya? Aku nggak bisa rawat kamu, aku juga harus keluar sebentar." Radit hanya bisa terdiam, hatinya terasa kosong. Perawat yang disewa Rina datang dan merawatnya secara profesional. Tetapi tidak ada kehangatan atau kasih sayang seperti yang biasa diberikan Amira. Radit teringat saat ia dulu jatuh sakit dan Amira dengan sabar merawatnya. Membuatkan teh hangat, memijat kakinya, dan membisikkan doa-doa agar ia cepat sembuh. Hari-hari berikutnya, Radit semakin merasakan kehampaan dalam hidupnya. Hubungannya dengan Rina, yang dulu ia pikir akan membawa kebahagiaan baru, berubah menjadi beban. Rina tidak memiliki kesabaran, ketulusan, atau cinta mendalam seperti yang Amira miliki. Setiap kali Radit mencoba berbicara dari hati ke hati, Rina hanya menjawab dengan keluhan atau berusaha mengalihkan topik. "Radit, aku menikah sama kamu untuk hidup bahagia, bukan buat jaga orang sakit," kata Rina suatu hari dengan nada kesal. Ucapan itu seperti pisau yang menusuk hati Radit. Ia mulai merasakan betapa besar kesalahannya. Dalam upayanya mencari kebahagiaan, ia malah menghancurkan orang yang paling mencintainya. Sementara itu, Amira menjalani hidup yang sederhana tetapi penuh keberkahan. Ia semakin dekat kepada Allah dan menemukan kekuatan dalam iman. Meski hatinya masih sering diliputi rasa sakit, ia belajar untuk memaafkan dan melangkah maju. Anak-anaknya menjadi sumber kebahagiaan yang tak tergantikan. Suatu hari, dalam kesendirian, Radit menatap keluar jendela apartemen kecilnya. Ia teringat masa-masa bersama Amira, bagaimana mereka dulu berjuang dari nol, saling mendukung, dan mencintai tanpa syarat. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Radit menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang gemerlap atau pujian, melainkan tentang cinta yang tulus dan kesetiaan. Namun, ia tahu bahwa waktu tidak bisa diputar kembali. Amira telah melanjutkan hidupnya, sementara Radit kini terjebak dalam penyesalan yang dalam. Ia sadar bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, dan itu adalah harga yang harus ia bayar atas pengkhianatannya. Penyesalan Radit menjadi pelajaran besar baginya. Ia mencoba mendekatkan diri kembali kepada Allah, memohon ampun atas dosa-dosanya. Namun, apakah pengampunan itu cukup untuk menyembuhkan luka yang telah ia buat? Atau akankah ia terus hidup dalam bayang-bayang kesalahan? Hanya waktu dan kehendak Allah yang akan menjawabnya. Hari-hari Radit semakin berat, namun ia masih berusaha mempertahankan hubungan dengan Rina. Di luar, kehidupannya terlihat sempurna, dengan kehidupan mewah yang ia ciptakan bersama Rina dan kehidupan yang jauh dari kesulitan yang dulu ia alami dengan Amira. Namun, di dalam hati, Radit merasa kesepian dan hampa. Ia semakin menyadari bahwa tidak ada kebahagiaan yang datang begitu saja tanpa pengorbanan yang tulus, seperti yang ia rasakan ketika bersama Amira. Suatu hari, Radit pulang lebih awal setelah menghadiri sebuah acara akademik. Langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara percakapan di dalam kamar tidur mereka. Dengan hati yang berdebar, ia mendekati pintu dan mendengar suara Rina, tertawa bersama seorang pria lain. Suara tawa itu tidak lagi membuat Radit merasa hangat, tetapi justru terasa seperti tusukan di hatinya. Radit membuka pintu kamar dengan tergesa, dan di sana ia melihat Rina sedang duduk di tempat tidur dengan seorang pria muda yang tampaknya baru saja datang. Rina, yang melihat Radit memasuki ruangan, hanya tersenyum ringan. "Ada apa, Radit?" tanyanya dengan nada tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Radit merasa dunianya seperti runtuh. Ia terdiam, menatap Rina dengan perasaan yang campur aduk, sakit hati, kecewa, dan marah.
Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya serasa tercekat di tenggorokannya. Jadi ini yang kamu lakukan di belakang aku? Rina tidak terlihat cemas. Justru, ia tampak santai dan bahkan berkata dengan nada datar. Ya, Radit, aku merasa sudah tidak ada lagi yang menarik dari hubungan ini. Aku ingin cerai. Rasa sakit itu semakin dalam. Radit merasa seperti dikhianati 2 kali. Pertama oleh dirinya sendiri yang memilih keluar dari kehidupan yang penuh cinta dan kesetiaan bersama Amira, dan sekarang oleh Rina yang ia pikir akan memberinya kebahagiaan yang sejati. Semua pengorbanannya, semua yang ia lakukan untuk membahagiakan Rina, terasa sia-sia. Namun, karma memang memiliki cara yang kejam untuk menuntut pertanggungjawaban. Ketika Radit mencoba untuk mencari penjelasan lebih lanjut, Rina dengan dingin menjawab, "Aku tidak perlu penjelasan lagi, Radit. Kita sudah selesai. Aku ingin kebebasan." Radit tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia merasa seperti terperangkap dalam lingkaran karma yang ia ciptakan sendiri. Ketika ia meninggalkan Amira untuk mengejar kebahagiaan yang lebih menggoda, ia tidak pernah berpikir bahwa karma akan datang menghampirinya dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Kini, Rina yang ia anggap akan menjadi pelabuhan baru, justru memberikan luka yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari berikutnya terasa sangat berat bagi Radit. Rina, yang sebelumnya sangat penuh perhatian dan manja, kini berubah menjadi sosok yang asing. Ia mulai mengurus urusan cerai dengan cepat, tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Sementara itu, Radit, yang mulai merasakan sakit hati yang mendalam, tak tahu harus berbuat apa. Ia mengingat Amira, wanita yang dulu setia dan mencintainya tanpa syarat. Dalam kesendirian, Radit mulai menyesali segala keputusan yang telah ia buat. Ia menyadari betapa buruknya ia memperlakukan Amira, wanita yang memberikan segalanya untuknya, termasuk cinta dan kesetiaan yang tak terhingga. Ia merasa bahwa apa yang ia terima sekarang adalah buah dari semua perbuatannya, keputusan-keputusan yang ia buat dengan hati yang penuh ego dan nafsu. Radit mencoba menghubungi Rina untuk mencoba memperbaiki keadaan, tetapi Rina tidak mengindahkannya. "Jangan ganggu aku lagi, Radit. Aku sudah cukup dengan hubungan ini. Cerai saja, itu yang terbaik," ujar Rina dengan suara yang semakin jauh dan penuh ketegasan. Kehancuran yang Radit alami kini benar-benar mengubah pandangannya tentang kehidupan. Ia merasa dikhianati, ditinggalkan, dan merasa kesepian. Ia teringat akan waktu-waktu bahagia bersama Amira, saat hidup mereka sederhana namun penuh dengan kebahagiaan sejati. Betapa naifnya ia, telah meninggalkan semua itu demi sesuatu yang semu dan akhirnya berakhir dengan kehancuran. Di tengah kehancuran rumah tangganya yang kedua, Radit merasa benar-benar sendirian. Rumah yang dulu penuh dengan gelak tawa anak-anak kini terasa kosong dan sunyi. Ia menyadari bahwa cinta yang ia perlakukan dengan enteng tidak akan pernah kembali. Dalam dirinya, ia merasakan kesakitan yang begitu mendalam, seperti karma yang datang untuk menuntut apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Kini, Radit terjebak dalam rasa penyesalan yang tak terhingga. Mungkin ia tidak bisa memperbaiki segalanya, tetapi ia sadar bahwa pengampunan dan penebusan hanya bisa datang jika ia benar-benar menyesali apa yang telah ia lakukan dan siap menerima konsekuensinya. Namun, apakah Radit akan mampu menebus kesalahannya dan memperbaiki hubungan dengan Amira? Ataukah ia akan terus hidup dalam bayang-bayang karma yang menghantuinya? Waktu yang akan menjawab, namun luka yang ia bawa akan sulit untuk sembuh. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Radit seakan bergerak tanpa arah. Meskipun ia memiliki segala sesuatu yang bisa dibanggakan, karir yang baik, rumah yang layak, dan teman-teman yang mendukung, hati Radit tidak pernah merasa tenang. Ia terus dibayangi oleh penyesalan yang tak kunjung usai. Setiap malam, ia teringat akan Amira, wanita yang pernah ia hancurkan dengan pengkhianatannya. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana Amira selalu menjadi tempatnya bersandar. Bagaimana Amira mendampinginya melalui suka dan duka, bagaimana Amira selalu mengutamakan keluarga mereka di atas segalanya. Dan kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Radit sering mengunjungi tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi bersama, mengenang momen-momen indah yang telah berlalu. Namun, rasa bersalah selalu menyergap hatinya. Ia tidak pernah bisa melupakan wajah Amira yang penuh kekecewaan saat ia memilih untuk mengkhianatinya demi keinginan sesaat. Sekarang,
Ia harus menghadapi kenyataan bahwa Amira telah melanjutkan hidupnya tanpa dirinya, dan hidup dengan kebahagiaan yang lebih layak, yang sebenarnya adalah hasil dari kesetiaan dan kasih sayangnya. Suatu hari, Radit memutuskan untuk melanjutkan hidupnya lebih serius. Ia mencari cara untuk menemukan kedamaian, mencoba untuk berdamai dengan masa lalunya. Ia kembali mendekatkan diri pada Allah, mencari pengampunan dan memohon petunjuk, berharap bisa menemukan jalan keluar dari penyesalan yang terus menggerogoti dirinya. Namun, meskipun ia mendekatkan diri kepadanya, hatinya tetap terasa kosong. Sementara itu, kehidupan Amira berlanjut dengan penuh kebahagiaan. Setelah beberapa tahun bercerai dari Radit, Amira menikah dengan seorang pria baik yang sangat menghormati dan menyayangi dirinya. Pria itu adalah seorang yang sederhana, penuh perhatian, dan selalu mendampingi Amira dalam setiap langkah hidupnya. Mereka membangun keluarga yang penuh cinta dan kedamaian. Anak-anak Radit, yang kini telah tumbuh dewasa, mencapai kesuksesan luar biasa. Putri mereka, yang dulu selalu ceria dan penuh harapan, kini menjadi seorang wanita mandiri yang memiliki karir gemilang. Sedangkan putra mereka tumbuh menjadi seorang pria yang sukses dan penuh empati, sangat dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Radit sering mendengar kabar tentang anak-anaknya dari teman-temannya, dan meskipun ia bangga dengan pencapaian mereka, hatinya terasa sangat sakit. Ia merasa bahwa kebahagiaan anak-anaknya adalah hasil dari upaya dan pengorbanan Amira selama ini. Amira, yang selalu memberi cinta tanpa syarat, yang merawat anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang, kini mendapatkan kebahagiaan yang layak ia terima. Sementara itu, Radit hanya bisa mengamati dari kejauhan, menelan pil pahit penyesalan yang tidak bisa ia sembuhkan. Kadang-kadang, Radit merasa sangat ingin menemui Amira, meminta maaf, dan mengungkapkan rasa sesalnya yang mendalam. Namun, ia tahu bahwa segala sesuatunya sudah terlambat. Amira telah bahagia, dan ia tak ingin mengganggu kebahagiaan itu dengan masa lalu yang telah berlalu. Ia hanya bisa berharap Amira bahagia dengan kehidupan barunya, dan bahwa ia tidak akan menjadi beban lagi dalam hidupnya. Namun, saat melihat kebahagiaan Amira yang semakin bersinar, Radit juga merasa bahwa ia mendapatkan pelajaran berharga dari semua yang telah terjadi. Ia mulai belajar untuk menghargai apa yang benar-benar penting dalam hidup, bukan kekayaan atau prestasi semata, tetapi cinta, kejujuran, dan pengorbanan yang tulus. Radit juga sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibangun dengan menghancurkan hati orang lain. Kini, Radit menjalani hidup dengan penuh penyesalan, tetapi juga dengan sebuah harapan bahwa suatu hari, ia bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih paham akan arti sebuah hubungan yang sesungguhnya. Meskipun ia tidak bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki segalanya, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, meskipun Radit tidak bisa kembali mendapatkan Amira atau kebahagiaan yang pernah ia miliki, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih penting, kedamaian dalam menerima kenyataan dan memperbaiki dirinya, meskipun itu takkan pernah menghapus luka lama yang ia tinggalkan. Hidup Radit kini terasa begitu sunyi dan sepi. Ia menghabiskan hari-harinya dengan bekerja tanpa semangat, berbicara dengan teman-teman tanpa rasa ingin tahu, dan berkeliling kota tanpa tujuan yang jelas. Penyesalan yang ia bawa terasa seperti beban berat yang menggerogoti setiap langkahnya. Di tengah segala kesuksesan yang ia raih di luar, hati Radit tetap kosong. Ia menyadari bahwa tidak ada yang dapat menggantikan kebahagiaan yang ia miliki bersama Amira dan anak-anak mereka, sesuatu yang telah ia hancurkan dengan pilihan-pilihan egois dan serakah. Setiap malam, ketika sepi mulai menyelimuti rumahnya, Radit merenung tentang hidup yang ia jalani sekarang. Ia teringat akan kebersamaan dengan Amira, bagaimana dulu mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi tawa, bahkan menghadapinya dengan penuh kesabaran saat kesulitan datang menghampiri. Ia ingat betapa Amira selalu mendukungnya, selalu berada di sisinya dalam keadaan apapun. Namun, di balik semua kenangan manis itu, Radit menyadari kesalahannya yang paling besar. Ia tidak pernah bersyukur. Ia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang lebih baik yang bisa ia dapatkan, selalu tergoda oleh godaan dunia yang tampaknya lebih gemerlap. Radit tidak pernah melihat dengan jelas anugerah yang sudah Allah berikan padanya. Sebuah keluarga yang penuh dengan cinta, kehangatan, dan kesetiaan yang tak terhingga. Pada suatu malam yang hening, saat ia duduk sendiri di ruang tamunya yang sunyi,
Radit merenung lebih dalam. Ia teringat saat ia merasa kesulitan dan Amira dengan penuh kasih sayang selalu berada di sisinya, mendampinginya melalui setiap cobaan. Ia teringat bagaimana Amira dengan sabar merawat anak-anak mereka, mengajarkan nilai-nilai kehidupan, dan memberikan cinta yang tidak pernah habis. Semua itu, kini hanya menjadi kenangan yang terus menghantui dirinya. "Kenapa aku tidak cukup bersyukur?" bisik Radit pelan, seakan bertanya pada dirinya sendiri. "Kenapa aku begitu tergoda oleh hal-hal yang sebenarnya tidak aku butuhkan? Kenapa aku harus kehilangan semuanya hanya karena kesombonganku?" Penyesalan itu datang begitu dalam dan tak bisa disembunyikan. Radit tahu bahwa ia tidak bisa memutar waktu kembali. Amira telah menemukan kebahagiaannya, dan anak-anaknya telah menjadi orang-orang yang luar biasa, tumbuh dengan cinta dan bimbingan yang tulus dari ibu mereka. Radit hanya bisa menyaksikan dari jauh, tanpa mampu lagi merasakan kebahagiaan yang dulu ia miliki. Namun, dalam kesendirian itu, Radit mulai berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah. Ia menyadari bahwa hanya dengan berdoa, memohon ampun atas segala kesalahannya, dan memperbaiki diri, ia bisa mendapatkan kedamaian sejati. Ia tahu bahwa penyesalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Ia masih memiliki waktu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, meskipun tak bisa mengubah masa lalu. Radit memulai langkah kecil untuk lebih bersyukur. Ia mencoba menghargai apa yang ia miliki, meskipun itu tak lagi seindah dulu. Ia belajar untuk memberi perhatian kepada teman-temannya, lebih peduli dengan orang-orang di sekitarnya, dan membuka hatinya untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Setiap hari, Radit berusaha untuk menjadi lebih baik, meskipun perasaan penyesalan selalu datang menghampiri di setiap langkahnya. Namun, dalam hatinya, Radit tahu bahwa kesalahan terbesar yang ia buat adalah kehilangan kesempatan untuk mensyukuri anugerah terbesar yang pernah ia miliki, keluarganya. Dan meskipun ia tidak bisa memperbaiki semuanya, ia bertekad untuk tidak lagi mengabaikan berkah yang ada di sekitarnya. Dan semoga, dengan itu, ia bisa menemukan kedamaian dalam hidup yang penuh penyesalan ini.